Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Tema 5, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengamati komponen biotik dan abiotik, menjelaskan komponen pembentuk ekosistem, menggolongkan hewan berdasarkan makanannya, yang terakhir mengamati dan menjelaskan siklus hidup hewan. Komponen utama penyusun ekosistem. Komponen utama penyusun ekosistem ada dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri atas benda-benda mati di ekosistem. Misalnya air, tanah, udara, cahaya, suhu, batu, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biotik yaitu komponen ekosistem yang terdiri atas benda-benda hidup di ekosistem. Misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Berbagai komponen biotik ini kemudian akan membentuk rantai makanan serta jaring-jaring makanan di dalam ekosistem. Nah, kedua komponen ini akan berinteraksi sehingga akan memunculkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen biotik ini memiliki peranan yang khusus. Yang pertama, sebagai produsen, terdiri atas tumbuh-tumbuhan yang memiliki klorofil dan memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Misalnya, pada ekosistem sawah, produsennya dapat berupa tanaman padi, tanaman kacang, dan lain sebagainya. Sedangkan pada ekosistem sungai atau danau, produsennya dapat berupa fitoplankton seperti euglena dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai konsumen, terdiri atas hewan yang akan memakan produsen atau memakan hewan lainnya. Konsumen ini dapat berupa herbivora, karnivora, atau omnivora. Yang ketiga, sebagai detritivor atau pemakan sampah makhluk hidup yang telah mati. Contohnya yaitu cacing tanah, rayap, kluing, tripang, dan lain sebagainya. Yang terakhir, dekomposer atau pengurai yang bertugas menguraikan zat organik kompleks menjadi zat anorganik yang sederhana. Contohnya jamur dan bakteri. Anak-anak, di samping tersedia gambar komponen biotik penyusun ekosistem. Cahaya matahari dibutuhkan produsen untuk melakukan fotosintesis. Tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis adalah tumbuhan yang berklorofil. Nah, tumbuhan yang berklorofil ini tadi kemudian akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu herbivora. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat 1 kemudian akan dimakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini karnivora kecil. Konsumen tingkat 2 kemudian akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 merupakan karnivora besar. Setelah sampai di konsumen tingkat 3, nanti konsumen tingkat 3 akan mati. Dan ketika mati akan diuraikan oleh detritivor. Kemudian hasil dari penguraian sisa organisme ini atau detritus akan diserap kembali oleh produsen atau tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Komponen abiotik penyusun ekosistem. Komponen abiotik merupakan komponen benda tak hidup yang mendukung atau mempengaruhi makhluk hidup dalam suatu ekosistem untuk melaksanakan seluruh aktivitas hidupnya. Nah, anak-anak, komponen abiotik itu ada 5. Yang pertama air, cahaya matahari, udara, tanah, dan yang terakhir kelembapan dan suhu. Mari kita bahas satu persatu. Nah, komponen abiotik yang pertama yaitu air. Tumbuhan hijau juga memerlukan air untuk bahan menyusun makanan atau bahan organik melalui kegiatan fotosintesis. Yang kedua, tanah.
Tumbuhan dapat hidup dengan baik dan menghasilkan bahan makanan apabila dalam tanah tersedia cukup zat-zat tersebut. Kelangsungan hidup herbivora dan karnivora bergantung pada tumbuhan. Jika tumbuhan dalam muka bumi ini sudah tidak ada, maka kemungkinan besar kehidupan herbivora dan karnivora akan punah. Komponen abiotik yang ketiga yaitu udara. Udara diperlukan makhluk hidup untuk bernafas. Tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida dari udara untuk proses fotosintesis. Walaupun demikian, tumbuhan juga tetap menyerap gas oksigen untuk proses biooksidasi atau pembakaran makanan dari hasil fotosintesis. Komponen abiotik yang keempat yaitu cahaya. Cahaya diperlukan oleh semua makhluk hidup. Selain itu, untuk melihat juga untuk melangsungkan aktivitas kehidupannya. Bagi tumbuhan hijau dan bakteri fotosintetik, cahaya diperlukan untuk proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan beradaptasi dengan berbagai cara untuk mendapatkan cahaya secara optimum. Komponen abiotik yang terakhir yaitu suhu. Suhu di permukaan bumi dipengaruhi oleh sinar matahari. Suhu yang rendah meningkatkan tekanan udara, begitu juga sebaliknya. Perbedaan tekanan udara di dua daerah menyebabkan terjadinya aliran udara atau angin. Udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Sekarang kita akan membahas jenis makanan hewan. Nah, jenis makanan hewan berasal dari tumbuhan dan berasal dari hewan. Apa saja jenis makanan hewan yang berasal dari tumbuhan? Ya, yang pertama ada nektar. Nektar didapat dari bunga. Yang kedua, daun. Daunan merupakan makanan hewan herbivora. Yang ketiga, buah. Buah merupakan makanan monyet dan kelelawar. Yang keempat, biji-bijian. Biji-bijian merupakan makanan ayam dan burung. Yang terakhir, umbi-umbian, misalnya wortel, merupakan makanan kelinci. Nah, makanan yang berasal dari hewan yaitu daging dan ikan. Selanjutnya, jenis-jenis ekosistem itu ada dua. Nah, yang pertama yaitu ekosistem alami. Apa itu ekosistem alami? Ya, ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Yang kedua, ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, apa sih contohnya dari kedua ekosistem tersebut? Nah, yang pertama ekosistem alami. Ekosistem alami dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat contohnya hutan tropis, gurun, taiga, dan tundra. Sedangkan ekosistem air contohnya danau, sungai, rawa-rawa, lautan, dan estuari. Kemudian ekosistem buatan. Contoh dari ekosistem buatan yaitu kolam, akuarium, kebun, dan sawah. Nah, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Bentuk gigi herbivora yaitu gigi geraham yang lebar dan bergigi untuk menggigit sejumlah rumput dan berguna untuk mengunyah dan menggiling makanan. Selain itu juga memiliki gigi seri. Dan beberapa hewan mempunyai gigi taring yang berguna untuk mengoyak atau memotong makanan.
Nah, struktur giginya dapat anak-anak amati pada gambar yang telah disediakan. Contoh hewan herbivora yaitu sapi, kambing, kuda, kerbau, kelinci, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karnivora. Karnivora merupakan hewan pemakan daging. Bentuk gigi karnivora yaitu gigi geraham dengan bentuk permukaan yang berlekuk-lekuk tajam. Hewan karnivora memiliki gigi geraham khusus untuk mengunyah daging dengan sisi rahang ujung gigi saling bertemu dengan pisau gunting. Fungsi gigi geraham adalah untuk mengerat dan menghancurkan makanan. Sementara gigi serinya kecil-kecil dan tajam. Sementara gigi taringnya panjang, besar, dan runcing. Nah, untuk struktur giginya anak-anak dapat amati gambar yang telah disediakan ya. Contoh hewan karnivora yaitu harimau, burung elang, komodo, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu omnivora. Omnivora merupakan hewan pemakan segalanya. Maksudnya, hewan tersebut memakan daging dan tumbuhan. Bentuk gigi omnivora yaitu bentuk gigi gabungan dari jenis gigi hewan herbivora dan karnivora. Gigi geraham omnivora berguna untuk melumatkan makanan, gigi serinya untuk memotong, dan gigi taringnya untuk mengerat makanan. Nah, gambarnya seperti pada gambar ya. Contoh hewan omnivora yaitu musang, ayam, itik, babi, burung jalak, dan kutilang. Anak-anak, kita telah mempelajari macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus hidup hewan. Hewan ada yang siklus hidupnya mengalami metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan suatu perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Jenis-jenis metamorfosis itu ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna atau holometabola yaitu bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Tetapi kalau metamorfosis tidak sempurna atau biasa disebut dengan hemimetabola, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya. Nah, contoh-contoh metamorfosis adalah sebagai berikut. Metamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu dan katak. Metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah belalang dan capung. Nah, siklus hidup tanpa metamorfosis. Nah, hewan ada yang mengalami metamorfosis, tetapi ada yang tidak mengalami metamorfosis. Siklus hewan tanpa metamorfosis adalah hewan-hewan yang termasuk golongan mamalia, reptil, burung, dan ikan. Tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Nah, contohnya adalah yang pertama ada ayam. Yang kedua adalah kucing. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Kemudian dari telur tadi akan menetas menjadi anak ayam. Kemudian akan tumbuh dewasa dan menjadi ayam dewasa. Selanjutnya kucing. Kucing berkembang biak dengan melahirkan. Kucing juga termasuk hewan mamalia ya, karena berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Nah, kucing dewasa akan melahirkan anak kucing. Kemudian anak kucing akan tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda nanti tumbuh menjadi kucing dewasa
dan akan berkembang biak dengan melahirkan anak kucing kembali. Anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.